Kota Pontianak, Kalimantan Barat terkenal dengan Sungai Kapuas. Namun, tidak lengkap mengunjungi kota ini jika belum mampir ke Tugu Katulistiwa. Tugu ini merupakan monumen yang sangat istimewa. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang menandakan area perlintasan garis Katulistiwa. Istimewanya, hanya ada 12 negara di dunia yang dilintasi garis pemisah bumi utara dan selatan ini. Dan hanya ada satu kota yang persis dilewati oleh garis tersebut, yaitu Pontianak. Jadi Katulistiwa, orang tahunya Katulistiwa, apa sih Katulistiwa? Itu garis tengah bumi. Itulah Katulistiwa, itu satu tempat yang spesial ya, yang unik. Nah, makanya orang-orang yang berwisata ke Pontianak, yang datang ke Pontianak, mereka pasti menyempatkan waktu mereka datang ke sini ya, karena mereka ingin melihat, ingin berkunjung ke tempat yang spesial. Tempat spesial yang bagaimana? Nah, jadi di sini kita berada di dua belahan bumi, utara selatan ya. Nah, jadi dengan mudah kita melintas, menyeberang ya, berjalan, berpose di tengah bumi, mengangkangi tengah bumi ya. Nah, itu spesialnya, uniknya tempat ini ya. Nah, itu merupakan magnet daya tarik bagi wisatawan, bagi pengunjung, pelancong yang datang ke Pontianak ya. Nah, sehingga tempat ini saya rasa layak ya dijadikan sebagai destinasi wisata ya. Tugu Katulistiwa terletak di Jalan Katulistiwa, Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Tugu ini tidak jauh dari pusat kota, hanya sekitar setengah jam berkendaraan ke arah utara, menyeberangi jembatan Kapuas dan jembatan Sungai Landak. Oleh pemerintah setempat, Tugu Katulistiwa dijadikan sebagai ikon kota Pontianak. Katulistiwa pun telah mengalami pergeseran fungsi dari yang hanya sekedar penanda atau tonggak, kemudian menjadi objek wisata. Kota Pontianak tampak sangat serius menjadikan Tugu sebagai daya tarik wisata andalan. Terlihat dari beberapa renovasi pengembangan daerah sekitar Tugu. Inovasi tersebut dimulai sekitar tahun 2014 dan masih berjalan hingga kini. Lahan sekarang ini sudah dijadikan sebagai destinasi wisata ya, dan dikembangkan lagi karena sini dengan perkembangan zaman ini tahun 2015 sampai akhir 2017 ini proses penataannya masih terus berlangsung. Nah, mungkin diperkirakan baru akan selesai penataannya 1-2 tahun ke depan. Something new, I don't know how to say. It's great, but just like they should tell us more about like what is this used for and what is good to know about these things. Yeah, that's it. Yeah, if they come Pontianak, yeah, they must come here. This at least is something special, something new. Yeah, yes, we learn this in our geography, but we never been here actually. Just like yeah, it's good if you can come here. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, thank you.
What's your name? Ling. From? Ling. Thank you. Terima kasih. Saat ini saya berada di pelataran depan Tugu atau Monumen Katulistiwa Kota Pontianak. Dan kabarnya tugu yang tampak dari depan ini adalah bukan tugu yang asli. Dan yang aslinya ada di dalam. Saya akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana rupa tugu yang asli tersebut. Tugu yang kini tampak dari luar ini sebenarnya bukanlah Tugu Katulistiwa yang asli. Tugu aslinya terletak di dalam bangunan tepat di bawah menara tugu yang sekarang. Tugu asli yang dibangun dari kayu ini merupakan tugu yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Pada awalnya, tugu ini berbentuk sangat sederhana dan kemudian dilakukan beberapa penyempurnaan hingga seperti tugu sekarang ini. Berdasarkan catatan sejarah, pembangunan tugu ini berawal dari ekspedisi internasional yang dipimpin ahli geografi berkebangsaan Belanda. Mereka datang ke Pontianak untuk menentukan titik lintasan garis Katulistiwa. Tugu sederhana ini hakikatnya adalah patok atau tonggak penanda. Hingga kemudian pada tahun 1928 didirikan sebuah tugu sederhana untuk menandai lintasan garis Katulistiwa atau garis ekuator di tempat ini. Berdasarkan literatur sejarahnya yang kita peroleh, bahwa sebelum adanya Tugu Katulistiwa ini hanya ada garis Katulistiwa saja. Jadi datanglah satu tim ekspedisi geografi internasional di Pontianak ya, pada tanggal 31 Maret 1928. Jadi mereka itu terdiri dari orang-orang yang memang berkompeten ya di bidang geografi, astronomi Belanda ya. Jadi seorang ahli geografi Belanda yang memimpinnya. Dia dari Inggris, Prancis, Portugis ya. Karena kebetulan pada waktu itu Indonesia ini, khususnya Pontianak itu salah satu wilayah perdagangan daripada POC ya. Pada zaman itu Indonesia belum merdeka, jadi masih zaman company ya, POC, kongsi dagang. Jadi datanglah mereka itu ke Pontianak, ahli-ahli geografi itu, ahli-ahli astronomi itu. Mungkin sebelum mereka datang, mereka melihat dari fenomena alam ya. Karena kalau Katulistiwa itu dapat juga kita deteksi melalui teknologi dan dapat juga kita deteksi melalui alam ya. Jadi melalui alam itu ada pada bulan-bulan tertentu ketika matahari itu berada tepat di lintang 0 derajat, maka bayangan benda-benda yang tegak lurus di sekitar kawasan Katulistiwa ini akan hilang bayangannya. Nah, oleh karena itulah dari peristiwa itu mereka bisa menghubungkan ya karena mereka memang orang-orang yang berkompeten, maka mereka dengan mudah ya melihat fenomena-fenomena itu. Jadi mereka ukur atau mereka lakukan penelitian ya, mungkin sekian tahun, sekian bulan ya, karena pada waktu itu metode yang mereka pergunakan itu sangat sederhana, jadi secara manual, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan Anda bisa menentukan garis Katulistiwa ini bintang 0 derajat ini di 1 detik, 1 menit ya. Kalau mereka dulu saya rasa bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan ya. Nah,
karena belum ada satelit. Jadi mungkin setelah ditemukan oleh mereka ya dari Katulistiwa itu, maka ditandai pada tanggal 31 Maret itu dengan menggunakan 4 buah tonggak kayu ulin atau kayu besi. Maksudnya mengapa ditandai? Ya supaya tidak hilang. Seperti yang saya katakan tadi, mereka menemukan itu sangat susah ya. Nah, tiba-tiba hilang kan, nanti mereka ngeset lagi kembali karena atau lamanya waktunya yang mungkin telah mereka habiskan itu akan kembali terulang gitu. Jadi supaya tidak hilang maka ditandai. Nah, jadilah namanya Monumen Katulistiwa. Jadi seiring dengan perjalanan waktu dari tahun 1928, 30, 38. Pada tahun 1938, Tugu Katulistiwa disempurnakan oleh seorang arsitek bernama Silaban. Bentuk tugu menjadi lebih rumit dan unik. Pada penyempurnaan pertama, tugu memiliki 4 buah tonggak yang terbuat dari kayu belian atau ulin yang berdiameter 0,30 meter. Terdapat lingkaran yang berisikan panah. Di bawah panah ini terdapat tulisan 109 derajat, 20 menit, 0 detik OLVG yang menunjukkan letak tugu pada garis bujur timur. Hingga pada tahun 1990, Tugu Katulistiwa Pontianak kembali disempurnakan dengan pembuatan pelindung dan duplikasi tugu dengan ukuran 5 kali lebih besar dari tugu yang asli. Bangunan inilah yang kita kenal dengan Monumen Katulistiwa sekarang ini. Tugu yang megah ini diresmikan pada tanggal 21 September 1991. Nah, kemudian tahun 90 dibangunlah dia punya cover atau kubah untuk melindungi ya, tugu yang aslinya ini. Nah, jadi dulunya tugunya ini tidak langsung seperti sekarang yang Anda datangi, yang Anda lihat ini ada gedungnya, ada miniatur di luar. Dulunya hanya di alam terbuka ya monumennya itu. Jadi tidak terawat, kurang perhatian. Sehingga pada waktu itu pemerintah Indonesia ya, karena sudah zaman merdeka, nah, jadi dilindungi. Pada waktu Kalimantan Barat pada waktu itu gubernurnya Bapak Haji Pardoko Suryokusumo. Jadi dibangunlah gedungnya ini. Nah, jadi setelah dibangun gedungnya ini, maka monumen yang aslinya ini semakin terjaga, terawat ya, tidak seperti sebelumnya ya. Nah, jadi sebelumnya itu pernah dicoret, dipahat ya oleh pengunjung yang datang ke sini ya. Nah, kalau sekarang tidak lagi, jadi sudah diubah. Lahan sekarang ini sudah dijadikan sebagai destinasi wisata ya. Itulah dari sesuatu atau dari peristiwanya. Ujung panengan sekarang atau panengan selatan. Pengen lihat dalamnya sih, penasaran itu dalamnya isinya apa gitu. Kan kayaknya menarik gitu kalau dibuang. Senang terus tahu juga sejarahnya, terus koordinasi juga tahu tanggal berapa. Sebenarnya saya tahu tanggal berapa. Tanggal berapa? Tanggal 21 sampai 23 Maret. Satu. Namanya siapa? Namanya Rita. Dari mana tadi? Dari Batang Parang. Ada satu fakta unik yang perlu kita ketahui tentang apa yang selama ini dianggap sebagai bergesernya titik nol. Pada Maret 2005,
Tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT melakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan titik 0 derajat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai koreksi untuk menentukan lokasi titik 0 garis khatulistiwa di kota Pontianak. Penelitian menggunakan gabungan metode terestrial dan ekstraterestrial, menggunakan Global Positioning System atau GPS dan stakeout. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa posisi tugu khatulistiwa saat ini berada di 0 derajat, 0 menit, 3,809 detik lintang utara, dan 109 derajat, 19 menit, 19,9 detik bujur timur. Artinya, titik tersebut tidak benar-benar 0 derajat. Sementara posisi 0 derajat, 0 detik, 0 menit ada di luar taman, tepatnya 117 meter ke arah Sungai Kapuas. Untuk itulah, pada titik koreksi itu dibuat patok baru yang terbuat dari pipa dan belahan garis barat timur ditandai dengan beberapa tali. Bumi itu bergerak, ya, berotasi, berevolusi, ya. Itu kan artinya dia bergerak secara natural itu, ya. Ditambah lagi gempa, ya. Mungkin ketika Belanda dulu menetapkan pertama kali poinnya di sini, ini betul, ya, tidak terjadi bergeser tidak terjadi kesalahan, ya. Nah, jadi rentang waktu 28-2005 itu ada dikoreksi oleh tim dari Indonesia, ya, yang atas nama dari BPPT, ya. Pada waktu itu ngeset ulang, ngupdate lah istilahnya, ya, poinnya ini. Jadi setelah di-update ada perbedaan, ya. Khatulistiwa itu kan secara ilmiahnya kan bintang 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Harusnya begitu, ya. Nah, namun ketika mereka ngupdate itu, jadi lintang 0 derajat, 0 menit, 0,3 detik, ya. Jadi 0,3 detik aja bedanya itu. Nah, tapi dimeterkan lumayan. Jadi ada 117 meter ke arah selatan. Jadi, ya, mengapa itu bisa terjadi? Ya bisa karena perjalanan waktu dan cara atau metode yang mereka pergunakan, ya. Nah, itu. Jadi sekarang ini saya sebagai local guide di Khatulistiwa ini memberikan pencerahan kepada pengunjung secara satelitnya di dekat sungai, terus yang secara astronominya ini yang di dalam. Nah, begitu, dia tidak membingungkan pengunjung. Jadi mereka akan tahu perbedaannya dan penggunaan ilmunya itu, ya. Kalau sudah satelit berarti sekarang digital, kalau ini manual. Selama bumi ini terus bergeser, bergerak, maka itu bisa terus bergeser, ya. Itu seiring dengan perputaran bumi. Nah, itu. Jadi bumi itu bergerak, maka dia ikut bergerak. Plus gempa itu tadi. Nah, gitu. Oke, terima kasih, Ya, Pak Kasnawi. Berdasarkan hasil koreksi BPPT terlihat bahwa para ahli geografi Belanda saat itu sudah memiliki metode yang nyaris tepat dengan peralatan sederhana dengan hanya sedikit kesalahan penempatan titik tugu yang berada 117 meter dari lokasi hasil koreksi. Sekarang,
Titik 0 derajat yang benar telah dijadikan sebagai sebuah taman di tepi Sungai Kapuas. Tempat ini menjadi salah satu favorit wisatawan untuk menikmati pemandangan sungai. Ya, saat ini saya sudah menginjakkan kaki di garis titik yang dipercaya sebagai garis Khatulistiwa di Pontianak, dan di sini adalah tempat baru. Di sini terdiri dari beberapa sudut-sudut yang merupakan penunjuk arah seperti selatan, south, west, north, utara ke sana, selatan ke sana, dan di belakang sana adalah Tugu Khatulistiwa. Kira-kira berjarak 100 meter dari sini. Itu adalah tempat dulu awalnya dianggap sebagai titik Khatulistiwa di sebelah sana, tapi kemudian bergeser dan sekarang dipercaya tempatnya ada di sini. Tidak dibuat tugu lagi, tapi dibuat sebuah monumen Indonesia sebagai negara Khatulistiwa, dan di sini Pontianak adalah kota Khatulistiwa.